Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kita setiap hari dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Luar biasa ya. Kita tangkap malam hari ini ya, bahwa Tuhan Yesus waktu Dia menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda, ya, angkat tilam, bangkit berjalan, pulang dia. Ya, dan orang-orang Farisi komplain, protes karena hari Sabat ya. Jadi tapi Tuhan bilang, aku nggak melakukan apa-apa yang kecuali aku melihat. Nah saudara lihat ya, anak manusia, Yesus memberikan kepada kita untuk melihat, memandang ya, seperti tadi kita memandang visi ya. Makanya tahun ini pastor sampaikan tentang much more. Nah, tadi diingatkan lagi, maksudnya gini, dia tuh benar-benar melihat gitu. Dia berdoa, wait upon Lord, yang menantikan Tuhan dan benar-benar menantikan dan melihat ya apa yang Tuhan kerjakan ya. Ya misal contoh, nanti kita akan lihat lagi ya vision videonya. Langsung storm gitu, mega storm di awal tahun. Ya kita lihat ya, udah ada perang nih gitu orang Israel. Ya mega storm. Atau saudara sendiri atau pastor tadi bilang, mungkin kita alami juga, kok kayaknya ada sesuatu yang sesuatu lah yang kita hadapi, alami. Kayak kita di kesaksian, ya tiba-tiba rahangnya nggak bisa mangap gitu, atau apapun ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu bukan, kadang-kadang ada orang kan kasih vision yang serem aja udah gitu, solusinya nggak ada. Tuhan nggak begitu ya. Tuhan mau memberikan kepada kita endingnya apa gitu. Pasti kabar baik, pasti ujungnya happy ending gitu ya. Kalau film semua luar biasa baik, karena Tuhan itu jalan ya. Tuhan itu jangkar, nanti kita lihat ya. Tuhan itu memberikan kepada kita endingnya Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan yang luar biasa. Ya coba kita buka dulu Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak-anak ya, sebagai manusia, Yesus 100% manusia, dia anak manusia disebutnya, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapaknya yang mengerjakan. Jadi Bapak yang mengerjakan, sudah selesai semua. Ya, sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Ya, termasuk yang tadi membuat orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda bangkit berjalan. Itu pekerjaan Bapak. Amin. Nah, itu juga memberikan kepada kita bahwa Bapak itu memberikan kepada kita tuntunan. Ya, lewat vision. Oke, kita putar lagi aja ya. Kita putar lagi aja. Karena tadi juga diputar lagi. Coba kasih lihat nih. Hold steady! Brace for the next wave! Hold tight! Rocks ahead! Drop the anchor now! God will help us! Lord Jesus, save us. Land ahead! This is amazing. Hallelujah! Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Kita lihat pertama ada megastorm ya, badai yang besar. Ada Mika tadi Gamnah gitu ya. Kemudian jadi bukan dalam keadaan kalem terus tiba-tiba itu, enggak. Di awal megastorm ya, dan turunkan jangkar
salib. Ya, pengharapan ialah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, itu yang kita pandang. Ini solusinya, jawabannya. Nah, ini yang kita akan dalami juga sekarang tentang Tuhan itu anak domba yang disembelih, darah ya sudah dicurahkan. Dan endingnya adalah Kanaan. Ya, Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Much more, ya baru kita lihat much more, kelimpahan yang luar biasa. Ya, jadi ini dikasih lihat. Jadi apa yang Tuhan kerjakan seperti tadi di kolam Bethesda, lihat orang lumpuh, Tuhan Yesus bilang anak itu mengerjakan apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Nah, kita udah lihat sebagai anak, ya. Mata hati kita semakin diterangi, enlightenment ya, disinari ya, terang bukan gelap, sama-sama katakan terang bukan gelap ya. Saudara melihat nanti seperti gini, maksud saya saudara, kadang-kadang sampai orang tuh walaupun di tengah-tengah keadaan yang sekeliling yang buruk, sampai dia nggak bisa lihat lagi nanti gitu maksudnya. Saya cerita sama adik saya kemarin tentang Sharon waktu lahir. Ya, saya cerita sambil ketawa-ketawa. Kenapa? Karena setiap step mungkin tantangan-tantangan dihadapi sebenarnya kemuliaan demi kemuliaan gitu. Sampai nggak kelihatan lagi hal-hal yang buruknya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, terang, kemuliaan. Efesus 1 ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati kita terang. Kan 5 panca indera kan, pendengaran, indera penciuman, ya perasa, kulit juga gitu ya, peraba, dan mata yang melihat. Ya, supaya dan mata itu bicara kita melihat. Ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Panggilannya kita memanggil dia Bapak, kita anak. Ya, betapa kayanya kemuliaan. Ya. Glorinya itu riches his glory, kemuliaan itu betapa kayanya. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Makanya saudara, kita nggak mau turunin. Kita semakin lama semakin melihat kemuliaan yang semakin besar mestinya. Dan kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan itu. Nah, itu membuat mata hati kita terang. Ya, kita misalnya minggu lalu kita lihat, oh orang Kristen nggak bisa lemah, nggak bisa sakit. Itu bukan kesombongan, saudara. Itu dibayar oleh Yesus. Dari firman-Nya, dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia tanggung. Ya, mata hati kita semakin terang. Ya, orang Kristen itu melihat gini, oh saya nggak melihat apa yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Tapi saya nggak melihat firman, kebenaran. Yang kekal. Nah, kalau orang bilang gini, ya mana buktinya? Buktinya tuh begini begitu. Orang Kristen begini begitu. Kenapa? Karena nggak mau lihat gitu. Atau bahkan menepis gitu. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Makanya tadi juga kesaksian. Waktu dia lihat dia sudah memperoleh 60% maksudnya. Tetap aja dia berdoa untuk pengharapan yang 100%. Bahkan saya ajarkan 120%, namanya direstorasi. Much more. Amin, saudara. Ya, makanya terus tadi buka tadi Efesus 1 ya, kemuliaan. Ya, di hati kita dibilang ya. Di mata hati tuh. Berarti juga ditulis di pikiran kita. Imajinasi kita. Makanya nggak ada imajinasi kita atau pikiran kita tuh yang turun gitu. Ya maksudnya semakin lama seperti dunia bilang, otak tuh semakin kecil, pelupa, Alzheimer, pikun, itu nggak ada, saudara. Buat kita ya. Karena endingnya itu selalu promised land.
endingnya itu tanah perjanjian, endingnya Yosafat itu lembah pujian, lembah barakah, lembah berkat. Endingnya exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Tuhan itu sanggup dan mau. Amin. Nah, yang kayak gitu tuh harus kita dengar terus, karena kita tinggal di dalam dunia yang sumber dayanya terbatas. Sumber daya alamnya terbatas, sumber daya manusia terbatas, sumber keuangannya terbatas. Sementara kita adalah anak-anak Allah yang kaya kemuliaan atau glory, the riches of his glory-nya itu tidak terbatas, saudara. Makanya kita harus dengar terus. Ya, Rasul Paulus, ya tadi gambaran tadi itu bagus sekali ya. Rasul Paulus juga mengalami storm atau badai, kemudian kapalnya tenggelam lah ya, shipwreck ya, hancur. Ya, tapi dia terdampar di Malta. Nah, Kisah 28 ayat 1. Ya, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ya, jadi Malta itu honey, ya, makanya the land atau tanah yang mengalir susu dan madu. Nah, ini gambaran yang tadi dilihat. Saudara, much more itu kita lihat akhirnya. Ya, Tuhan itu nggak membiarkan kita itu seperti apa ya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, terus kita camping gitu. Nggak begitu, saudara. Tapi true, ya, bring us through, membawa kita itu melewati. Di badai, di depan ada karang katanya. Ya, jadi domba itu, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, jadi yang nyasar itu si dombanya sendiri. Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah jadi lepas gitu ketika kita percaya terus. Ya, ketika kita nggak menolak perlindungan Tuhan seperti orang Israel di padang gurun. Ya, kadang-kadang mereka nolak soalnya. Ya, ditepis gitu. Dibilang, oh nggak mungkin, oh nggak bisa, oh bahkan dibalik-balik gitu. Tuhan yang melindungi jadi bilang Tuhan yang jahat. Tuhan yang mau memberikan kemenangan, Tuhan bilang mereka mau dikalahkan. Ya, yang kayak gitu-gitu udah kita buang jauh-jauh, saudara. Segala dusta dari jurang neraka itu. Baca aja ya. Itu sekalipun aku, dibilang sekalipun aku yang nyasar nih, berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, sebenarnya berjalan through the valley of the shadow of death, lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Ya, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena sebab Tuhan besertaku. Gembala itu tidak pernah meninggalkan kita. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bukan buat mentung kita, tapi buat mukul musuh. Kalau zamannya Daud, singa, beruang, serigala. Sama gada, sama tongkat-tongkat yang menuntun, yang mengembalikan kita di kawanan. Ya, jadi sekalipun bukannya dibawa sama Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang dapat membahayakan kita. Nggak ada. Katakan tidak ada yang dapat membahayakan saya. Amin. Karena itu kita percaya. Bahkan maut. Hai di maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, kita mau melihat ya, bahwa maut itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Makanya orang Kristen kalaupun pulang aja dibilang sleep, tidur. Ya, kuasa dosa hukum Taurat. Sengat maut sudah di-remove, dicabut dalam kehidupan kita. Nah, itulah bagian yang kita makin lama makin melihat, oh makin much more gitu pewahyuan terang itu. Kita melihat, iya ya, maut nggak berkuasa lagi atas kita.
Sengat maut sudah di-remove. Jadi sengatnya itu sudah ditiadakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus sudah mati buat kita. Dan bangkit untuk pembenaran kita. Ya. Makanya ini true ini juga di dalam Mazmur 22 ayat 12. Tunggu, apa? Buka aja mic. Mazmur 66, ya, engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami dan kami telah menempuh api dan air, ya. Menempuh itu juga true, melewati api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, bebas ini wealthy place, ke tempat yang makmur sebenarnya. Sudah lihat ya, kita sudah diperlihatkan seperti itu, saudara. Seperti Petrus juga. Ya, Petrus, kamu iblisnya udah menampi kamu seperti gandum gitu. Tapi kamu akan keluar. Kalau udah keluar, kuatkan saudara-saudaramu. Ya, di Lukas 22 ayat 31 coba lihat. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus, next. Akan tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, ya, sudah sadar gitu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hanya dilewati. Tuhan udah tahu. Ya, di dunia ini ada storm, ada badai, ada apapun. Ya, cuman endingnya semua itu adalah tempat perhentian Tuhan atau level yang naik gitu. Naik level. Restorasi 120%. Krisis jadi kemakmuran. Ya, kayak orang Israel. Egypt, Mesir itu artinya double stress. Orang Israel itu double stress, digencet dari atas dari bawah gitu. Tempat bondage ya, tempat ditawan gitu, terikat. Ya, tapi dibawa, dikeluarkan dari Mesir, dimasukkan ke tempat rest. Ekstrim Tuhan ya memang. Amin. Ya, kita tuh benar-benar dibebaskan dari storm tadi, ya, badai atau apapun juga. Ya, mungkin ada beberapa kita lihat, iya ya, kenapa keuangan saya turun ya waktu di awal Januari, Februari, ini udah bulan ketiga ya. Atau ada kesehatan yang masih struggle gitu. Tuhan cuma ingetin gini. Tuhan bawa kita itu direstorasi. Di levelnya naik gitu. Kalau level kesehatannya tadi yang segini, turun ke sini. Tuhan mau naikin lebih jauh. Ya, contohnya Sadrak Mesak Abednego. Coba Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam, dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ya, Sadrak Mesak Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Oleh hukum dia harus dicampakkan ke dalam dapur api, ya, dipanasin 7 kali lipat lagi. Ya, dan di situ ada the fourth man, orang yang keempat, Yesus ya. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yesus, preinkarnasi Yesus. Ya, Tuhan Yesus preinkarnasi di Perjanjian Lama. Ya, kedatangan Tuhan Yesus belum sebagai anak domba Allah yang disembelih, salib. Ya, di tengah-tengah api. Makanya tadi melewati api, air. Ada Yesus. Nah, ini luar biasanya, saudara. Makanya tadi saya sempat singgung ya. Saya cerita panjang sama adik saya, Echal,
tentang waktu Sharon lahir. Dia dioperasi waktu umur bahkan baru 3 hari. Ya, masih kecil sekali. Dan dokternya bilang dia dapat kasus ini 4 kali dan 3 kali, 3 kali mungkin ya. Dan 3-tiganya meninggal, dan ini yang keempat. Dan semua ceritanya sekeliling saya itu, perkataan-perkataannya, itu nggak ada yang mensupport saya gitu. Dan ini bukan sekali, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali mungkin. Dalam sepanjang case itu. Tapi setelah lewat satu step, semuanya ketika seperti tadi cerita ya, saudara bayangkan, saudara biasa Abednego disuruh nyembah patung, nggak mau, dikasih kesempatan lagi, mau nggak mau juga, dipanasin. Allah kami sanggup, dia bilang, dia berdiri aja tuh, Allah kami sanggup. Nah, saudara bayangkan gini, akhirnya kan dia masuk juga tuh ke dapur api. Talinya kebakar. Ayat berikutnya nanti bilang rambut mereka aja nggak ada bau kebakar satupun. Luka aja nggak, rambutnya aja kebakar nggak. Bau kulit kebakar nggak ada, bau angus nggak ada. Artinya apa, saudara? Artinya gini, saya bisa menceritakan misalnya dokternya datang terus dia bilang saya ini dapat kasus ini 3 kali seperti ini percis nih. Tiga-tiganya meninggal. Bapak jangan terlalu berharap. Kan mestinya saya kan breakdown gitu, ngerti nggak? Tapi seperti saudara Abednego, ketika dia lihat ada Yesus jalan-jalan di tengah api, mungkin dia bilang sama Sadra, sama si Abednego atau si Mesah, kok kita jalan-jalan ya? Kok adem ya di sini ya? Kok apinya kita bisa lihat? Kok mata kita nggak rusak, kok rambut kita nggak kebakar? Dia lihat Yesus hebat ya. Artinya maksudnya gini, even gitu, sekalipun mereka melewati lembah kelaman, ya ketawa-ketawa pasti gitu maksudnya. Paham nggak? Tidak terluka, rambutnya nggak kebakar, nggak ada bau angus. Ya, malah bisa di titik-titik itu bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Benar-benar, saudara. Nah, itulah much more yang power, kuasa yang nyata. Nah, ya jadi kan kemarin kita juga dengar orang ramai di rumah mengerubuni Yesus. Orang mau bawa orang lumpuh nggak bisa, mesti bongkar atap. Kenapa yang sembuh cuma 1? Si lumpuh itu kan mungkin ada yang punya penyakit lain, ya. Karena mereka itu kritik biasanya. Orang ahli Taurat Farisi itu berbondong-bondong sih denger Yesus. Coba mereka denger itu bukan untuk saya terima. Kabar baik, amin. Tapi malah kritik, mana bisa. Kan dia kan manusia biasa. Kenapa dia bilang dosamu diampuni? Padahal Yesus itu terang-terangan loh di dalam tengah-tengah mereka. Ya. Atau curiga, atau tidak mau terima. Ya, nggak seperti anak kecil gitu untuk menerima. Kita kan tinggal cek, ayatnya bilang gitu nggak? Ya. Jadi kayak di Yeremia 17 tuh bilang ini, ada 2 orang diberkati sama orang dikutuk. Kalau orang dikutuk, ya, kalau panas lewat dia lihat. Kalau orang diberkati, panas lewat aja dia nggak lihat. Ya, saudara, itulah luar biasa. Ini kita lihat lebih lagi terang gitu, much more. Benar kita alamin misalnya kayak ada masalah gitu sama anak. Anak saya lahir, hari Minggu depan udah pulang. Dokter mau tarik sampai dia harus periksa lagi terus gini. Saya nggak periksa karena ayat firman Tuhan
anak saya besar. Maksudnya gini, sampai nggak kerasa apa-apa gitu. Sebenarnya memang kalau diceritain ya seru aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Bener-bener nggak ada masalah. Orang lahir minggu, pulang minggu kok. Dan bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat blessed man ya, Yeremia 17 saja ayat 8. Ada di atasnya orang yang terkutuk ya. Tapi kalau orang yang diberkati dibilang ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi air ya, kalau pohon tepi air ya emang akarnya merambatkan akarnya tepi batang air, ngisep air yang tidak mengalami datangnya panas terik. When heat come, dia tidak lihat gitu bahasa Inggrisnya. Waktu panas terik datang, dan panas terik itu datang, tapi dia nggak lihat. Tidak mengalami, dia lihat artinya. Ya. Jadi kalau mau dibilang kesian si Meki, ya atau kayak yang terakhir lah, waktu itu istri saya sesak nggak bisa napas ini. Ya saya mau ngomong cuma gini aja. Kemudian dia masuk rumah sakit. Kalau saya bilang gini, Lili, kalau mau bilang kita ini kamu masuk rumah sakit ya berapa, seminggu atau berapa? Kalau mau dibilang untung banyak ini. Secara keuangan. Bukannya mau, saudara, tapi waktu jalan melewati jalan adanya panas terik, dia nggak lihat, jadinya dia nggak alamin. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara paham nggak? Yang dilalui Sadrak, Mesak, Abednego atau Daniel lewat gua singa itu. Paham nggak? Nah kita harus memahami. Ketika dia berdiri di atas firman Tuhan, itu kalau saya bayangin Daniel bisa cerita gitu. Wih, gua singa, gua dimasukin gua singa, ada 20 singanya, lapar semua. Kita ngobrol aja sama singa gitu. Sama seperti Kaleb. Lep, lu gimana sih waktu mendapatkan Hebron? Kamu lawan raksasa semua. Wih, Yos, gua datang. Raksasa udah kabur semua, dikejar sama Hornet. Persis apa yang Tuhan ngomongin sama dia. Bahkan benar tuh Mazmur 23. Gua datang boro-boro perang. Belum keluarin pedang. Kita makan-makan. Karena raksasa main tinggalin aja tuh meja makannya, penuh dengan makanan. Sudah lihat ya. Seperti begitulah kehidupan orang Kristen. Ya, daunnya tetap hijau, evergreen artinya. Artinya apa? Saudara nggak peduli saudara umur berapa. Yang pasti daun saudara tetap hijau, evergreen namanya. Tahun kering, orang bilang, krisis, tahun-tahun ini krisis, krisis, perang, minyak naik, apa naik. Nggak khawatir sama sekali, ya kan? Nggak khawatir sama sekali, kenapa? Wah, nggak peduli, Pak. Bukan. Karena Tuhan menyiapkan. Buktinya apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Sudah lihat ya, jadi kita sudah dipersiapkan menghadapi storm, krisis. Tapi ketika lihat ujungnya, cuma lewat doang. Cuma lewat doang. Waktu kita lihat ke belakang, barisan belakangnya adalah kemuliaan Tuhan. Barisan depannya kebenaran. Amin. Ya ini tuh luar biasa. Hanya ada di dalam Yesus. Ya, makanya wealthy place ya. Kanaan itu bicara juga wealthy place. Mainnya pikiran kita tuh diperkaya. Tadi spesial didoakan untuk semua orang mengenai pikiran, dia bilang. Mind atau otak. Adik saya kemarin kan beberapa bulan lalu stroke otak. Ya, dia perjamuan melihat Yesus. Sekarang udah bisa lari-lari. Sekarang udah bisa. Mungkin yang tadi dibilang kesaksian 60, tapi dia tetap minta 120%. Karena memang begitu.
Ya. Karena Yesus itu membayar dengan darah. Nah, ini kita itu dikembalikan luar biasa begini. Saya juga heran juga. Saya ngobrol sama Eca, adik saya. Dia cerita tentang Adam menamai binatang-binatang. Itu seperti dinamai, seperti itu sifatnya. Saudara tahu nggak? Kalau dia punya binatang itu di Taman Firdaus atau Taman Eden itu ada berapa ribu atau berapa ratus jenis aja gitu. Dia namain satu-satu sampai satu putaran dia tetap bisa ingat namanya. Yang pertama dia namain, nama yang kedua, yang ketiga, keempat. Kok dia nggak lupa? Ya, makanya disebutnya sebenarnya para ilmuwan bilang otak manusia cuma dipakai kayak Einstein gitu yang paling pinter, baru tuh pakai 10%. Yang 90% mana? Nah, saudara, ketika kita menerima 9 gift of Holy Spirit ya, karunia-karunia roh, yang 90%, saudara. Kecerdasan saudara itu jangan mau menerima otak, kecerdasan, kepintaran, hikmat tuh turun gitu. Yang ada semuanya baru 10% dan masih ada 90% yang semua Tuhan sediakan. Makanya kita berbahasa roh ya. Penelitian berkata waktu orang berbahasa roh, otaknya tuh tambah terang gitu, ada yang terang. Ya. Di Yesaya 40 juga disampaikan ya, seperti otak tuh seperti bintang-bintang dipanggil namanya semuanya, nggak ada yang nyaut gitu. Sudah lihat, yang kayak gitu itu bukan omong-omong kosong gitu. Oh, kita tahu firman, kita tahu, bukan. Ini real. Coba kita lihat ya, ini baru masuk khotbahnya nih sebenarnya, Ibrani 2 ayat 14 coba. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, kita ya anak-anak. Ya, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Allah menjadi manusia, Yesus. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, darah dan daging. Ya, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, iblis itu bukan agen maut, bukan. Dia pakai, nanti kita lihat ya, dia pakai sebenarnya kalau kamu makan kamu mati, buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu. Ya, dia pakai itu. Ketika 10 perintah Allah diberikan, mereka salah, mati. Ya, dia pakai itu. Ya, tapi oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kematian, hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat sudah dipakukan di kayu salib. Ya, nggak bisa lagi dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita. Nah, itu perlu gini, saudara. Perlu hikmat, pikiran ya. Kita kembali ini tadi dibagikan gini. Ya, karena karya Yesus itu, darahnya itu, kematiannya, pencurah tuh untuk otak kita. Ya, otak kita tuh direstorasi sebenarnya. Kemampuan berpikir kita tuh direstorasi. Sayangnya banyak orang Kristen bahkan dirusak otaknya. Dirusak. Waktu mereka jadi tua. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kok digerakkan gitu ya, ketemu teman-teman saya yang dulu gitu ya, dan mereka sudah pada tua. Dan otaknya, yang satu dia bilang otaknya mengecil, udah banyak lupa. Saya tanya satu firman aja dia nggak inget. Yang satu juga begitu. Ya, Parkinson. Sampai nggak bisa ngomong karena otaknya ada mengalami itu, mesti ke dokter terawan dan segala macam. Saudara, nggak begitu ceritanya. Nggak boleh begitu. Ya, tadi Adam namain binatang, satu putaran aja dia masih ingat. Ya, sesuai sifatnya lagi, udah cerdas banget dia. Ya, jadi dari diciptaan Tuhan aja sungguh amat baik.
Nih, breathe. Ya, tadi pastor spesial doakan. Oh, ayat berikutnya, ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Ya, jadi kerusakan pikiran, kerusakan maut sampai mati itu ya sudah dibebaskan kita. Bukan nggak takut mati itu. Nih, berani nekat, bukan. Maut sudah dikalahkan begitu. Sengat maut sudah di remove. Ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya. Ini kita masih melihat kasihan, mercy. Tapi sebenarnya Tuhan melakukan dengan darah. Nah, ini yang kita mau juga perhatikan ya. Nah, sebelum itu 1 Korintus 1 ayat 30 tadi ada muda ya. Kejadian 2 ayat 20. Coba lihat ya. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Semua dinamain. Dan gak lupa. Jadi saudara jangan anggap remeh ini. Terlalu banyak orang itu bahkan hamba-hamba Tuhan itu di kursi roda gitu. Lemah, sakit, lupa lagi. Gak masuk akal ini. Ya, padahal kita tuh di dalam terang kita melihat terang. Semua sel-sel otak kita dikasih terang. Makanya ada hikmat Kristus kan, mind of Christ itu, pikiran Kristus. Ya. Jadi luar biasa. Ini yang kita dikembalikan Mas Por, bukan kematian sel-sel otak atau sel-sel tubuh kita. Nah, bukan kebetulan saya percaya. Hari ini pastor bukan aja mendoakan untuk pikiran itu. Ya, pikiran itu kalau nggak ditebus itu takut akan maut tadi kan. Yang seumur hidupnya ketakutan akan maut. Ya, orang pikirannya begitu, saudara. Banyak maksudnya. Dia takut sakit, dia takut ini, kalau dia makan diet juga karena ini, ketakutan semua. Ya, dasarnya takut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya, tadi saya lihat ya sampai banyak ketakutan lain, maksudnya takut ketinggian, bahkan terbang dia takut naik pesawat, trauma, apa tuh, Parno, ya khawatir ya, ditakut-takutin, ya kalau umur gini, lu udah cek darah nggak, cek urin, cek ini, cek apa tuh, ya bukan nggak boleh cek saudara, dokter kita tahu ya, dokter rumah sakit semua ini. Tapi kalau didasari dengan ketakutan, itu beda. Ya. Padahal ya Ayub bilang, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Iya, itu memang begitu. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, wah, kita makin terang. Baru kepake 10% aja udah kayak Einstein. Padahal Tuhan masih punya 90%. Oh, nggak bisa jadi menciut, jadi kecil, jadi bodoh, jadi pelupa, jadi tadi apa, Alzheimer atau pikun. Nggak bisa, saudara. Kita katakan, ya, akui, confess, ya, jangan lupa, ya. Tuhan suruh ingatkan kita, jangan lupa karya Yesus. Jangan lupa karya Yesus. Ya, kita nggak jadi pelupa. Maksudnya gitu. Hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, tuh Yesus semua tuh. 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Tetapi oleh Yesus,
kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, kita berada di dalam Yesus. Nah, saya juga bilang, di dalam Yesus kita aman. Yesus di dalam kita yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Kita memiliki hikmat Kristus. Sama-sama katakan, saya memiliki hikmat Kristus. Ya, bahasa Indonesia, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bahasa Inggrisnya, dia itu kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Ya. Our righteousness, ya, sanctification, dan penebusan. Kita ditebus. Kalau saudara udah digadein di rumah gadai, udah nggak bisa disentuh lagi. Bukan milik yang gadein. Tapi kalau ditebus, udah jadi milik kita lagi. Nah itu hanya karena kita menyadari, ya, identitas kita siapa gitu. Kita adalah anak Allah. Sampai tadi pastor juga jelasin ya, kenapa orang Kristen suka salah gini. Ya, kamu mah orang Kristen biasa. Jadi murid. Seolah-olah murid itu lebih tinggi dari sonship. Terbalik, saudara. Ya, kalau kita baca Alkitab kita aja, memang murid sampai Kisah Para Rasul murid masih. Tapi udah berikutnya, Roma Korintus itu nggak disebut murid lagi. Beloved, terkasih, anak, son. Sonship itu identitas, maksud saya gitu aja. Bukan berarti kita nggak belajar, kita belajar sebagai anak. Ya, soalnya dibalik. Kalau pemuritan itu sebenarnya dasarnya dari rabi punya anak murid. Nah ini kayak semacam yang ditembak itu Kameni itu kan. Itu kan murid-murid tuh semua. Rakyatnya Iran dia mau bikin. Nah itu harus ngikutin semua. Nah itu konsepnya rabi sebenarnya. Ya. Belajar bukan nggak boleh. Kita belajar seperti kita belajar. Tapi kita sebenarnya identitas kita sebagai anak. Kita menerima sebenarnya. Warisan. Ya kita nggak mau. Seperti firman Tuhan, my people destroy karena lack of knowledge, karena tidak kekurangan pengetahuan, binasa. Nggak tahu bahwa dia posisinya anak sekarang. Ya, kita beloved, berharga, ya, kudus, set apart, dipisahkan, anak. Ya, identitas itu lebih penting. Amin. Nah, saya akan sama aja ya. Minta kita berdoa. Jadi gini maksudnya. Pastor tadi sampaikan juga, Tuhan suruh dia berdoa untuk mind, pikiran kita. Yes. Untuk otak kita. Tapi sekali lagi, bukan buat semua orang yang, artinya gini, kalau orang nggak mau, nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi saya mau taat aja, ya. Berdoa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sel-sel di otak saya semua memiliki pikiran Kristus, hikmat Kristus, kecerdasan Kristus. Semakin hari semakin terang. Tidak ada kematian, tidak ada kegelapan. Semuanya semakin hari semakin terang. Ya, mikir pikiran di alam surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya terima. Amin. Ya. Nah, tadi musuh awalnya adalah Archangel. Jadi Archangel itu penghulu malaikat. Ya, ada Lucifer, ada Mikael, ada Gabriel. Ya, jadi Lucifer itu Archangel. Nah,
maksudnya gini, saudara, mereka itu ya kerup yang fokusnya sebenarnya kepada kebenaran Allah, kekudusan. Nah, nanti kita lihat, waduh, gimana ya menghadapinya ya. Nah, kita lihat dulu coba gambaran dari Ark of Covenant, mercy seat ya. Apa tuh tabut perjanjian? Ada? Ya, tabut perjanjian itu tutup pendamaiannya itu dari kesatuan emas. Emas murni yang ditempa. Ya, ditempa menjadi tutup pendamaian, mercy seat dengan dua malaikat yang melihat ke bawah gitu ya. Belum muncul. Ya. Ini kita mau mengerti tentang jangan sampai gini, saudara, kita nggak ngerti tentang hal ini, bahwa Tuhan itu sebenarnya ya menebus kita bukan karena cuman kesian gitu, bukan ya, tapi mercy seat yang ada darah sebenarnya, kita mau lihat darah ya. Dan Roh Kudus itu akan ikut darah. Tuhan itu benar. Nah, tadi Pastor menyampaikan tentang Archangel ini. Ya, nggak ada? Belum muncul ya. Kalau nggak kita buka dulu aja Ibrani 9 ayat itu dia ya. Tuh ya, jadi tutup pendamaian yang atas itu ada kerup. Dua, dia melihat ke bawah. Nah, apa yang mereka perhatikan? Nah, kita lihat dari Ibrani 9 ayat 5. Bukanya di sini. Bisa buka? Mana? Ya, di atasnya kedua kerup kemuliaan menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Sekarang ini belum dapat dibicarakan, itu kata Rasul Paulus di kitab Ibrani ini. Ya, nah ini yang membuat kita lebih ceritain dong apa dong. Ya sekarang belum, waktu zaman menulis kitab Ibrani nggak bisa dia ceritain. Nah, kenapa kedua kerup ini yang menaungi tutup pendamaian ini melihat ke bawah? Ya, mercy seat. Nah, ini dikaitkan dengan keimaman. Nanti kita lihat ya bahwa Yesus itu keimamannya melalui Melkisedek. Peraturan Melkisedek. Bukan melalui Lewi, substandar Lewi. Karena imamat rajani itu dikembalikan melalui Melkisedek. Nah, Melkisedek ini cuma di dalam 3 kitab. Ya, sebelum kita masuk terus ya, supaya kita paham nih. Gak gampang, saya juga Roh Kudus dalam saya kan tadi memiliki otak Kristus nih, hikmat Kristus, pengertian Kristus, terang Kristus. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, cuma di 3 kitab, di Kejadian, di Mazmur sama di Ibrani. Ya memang di Ibrani ada beberapa Melkisedek, maksudnya berapa kali disebut Ibrani 7. Tapi cuma dalam 3 kitab. Ya. Nah, ini yang disebut rahasia tadi. Sekarang belum dapat diceritakan. Nah, siapa nih Melkisedek? Ya, jadi imam selama-lamanya forever menurut order peraturan Melkisedek. Peraturan Lewi adalah taat diberkati. Salah, tidak obey, tidak taat, terkutuk bahkan. Bukan hanya dihukum, terkutuk, dihukum mati. Nah, keimaman Melkisedek datang pertama waktu Kejadian 14 kan, Abraham perang, dia udah lelah, ya. Melkisedek datang sebagai imamat rajani, ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi, sama ya. Imam Allah yang maha tinggi. Ini preinkarnasi Yesus juga. 19
Ini rahasia yang tadi di Ibrani 9 tuh nggak bisa diceritakan. Ya. Lalu ia memberkati Abraham. Keimaman Yesus, keimaman peraturan Melkisedek hanya ada berkat dan berkat. Makanya katanya bless, diberkati kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Nah, makanya di Ibrani 7 dibilang Lewi masih dalam keturunan Abraham, ya, itu diberkati oleh Melkisedek, keimaman yang lebih tinggi. Nah, ini yang bicara mercy seat tadi, saudara. Karena di bawahnya ada hukum Taurat, kan? 2 tabut, dua batu, 2 tabut lagi, 2 batu, dan ada tongkat Musa yang bertunas, badam, dan mana. Ya, itu tentang pemberontakan semua. Tapi lebih tinggi. Makanya memberkati. Ya, lihat ya. Terusin dulu. Ayat 20. Dan bless juga. Dia memberkati Abraham dan memberkati Allah. Yang Maha Tinggi. Bahasa Indonesia terjadi terpujilah. Dia hanya ada berkat dan berkat. Dia telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Ya. Jadi tidak ada yang mengajarkan Abraham persepuluhan. Dan ini jauh sebelum Gunung Sinai. Ya, jauh sebelum Gunung Sinai. 430 tahun kalau di ya kurang lebih segitu, ya. Dan persepuluh itu maaser, tithe. Ya. Akar katanya asher, rich, berkat. Ya, persepuluhan itu pewahyuan. Di gereja kita, di gereja NCC, kalau ada orang tanya, apakah saya harus persepuluhan? Pastor Pim bilang, ya saya juga sama, bilang, tidak. Ya. Kalau ditanya apakah ada pewahyuan tentang persepuluhan di Alkitab, jawabannya iya. Ya, you don't have to, you want to. Kalau dia bilang, kalau di tempat di rumah saya, keluarga saya, sisi dengan anak saya, we get to. Ya, bukannya kalau tidak dilakukan, bukannya berarti dikutuk begitu. Yang ada hanya berkat dan berkat. Makanya dia bilang pewahyuan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan damai sejahtera. Kalau saya sih simpel aja. Saudara, memberi dengan benih yang Tuhan sendiri sediakan. Berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Nah, itu kita bicarakan sekarang bukan lagi kematian. Nah, maksudnya gini. Jadi, kerub termasuk archangel ini, malaikat-malaikat utama, pemimpin malaikat ini, semua itu memperhatikan kebenaran sebenarnya, kekudusan. Nggak boleh ada yang salah. Nah, tapi ini ada keimaman yang lebih tinggi. Tapi sebelum jauh, ya kita lihat iblis itu, tunggu. Ayat 20 aja belum ya? Ayat 22 sekarang. Ayat 22. Saya mau kasih lihat gini. Iblis itu mau menukar berkat ini gitu. Ya. Tapi Abraham, dia bilang gini, semua jarahan boleh diambil Abraham. Kan perang mereka menjarah kan. Tapi orang-orangnya buat saya, kata Raja Sodom. Ya, Raja Sodom datang nih gambaran iblis. Tapi Abraham berkata kepada Raja Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Sudah lihat ya. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Asher. Dia nggak mau ambil kekayaan dari si
iblis. Tapi dia menerima, diberkati oleh keimaman Melkisedek, Yesus. Ya. Sekali lagi, biarlah pewahyuan ini sampai juga ke otak kita. Tuhan, saya serahkan yang 10% di otak saya, ya, dan Tuhan memberikan saya 100%, yang 90%. Jadi 100%. Ya. Nah, itu luar biasa, saudara, ya. Luar biasa. Jadi ketika Adam makan buah pohon pengertian yang baik dan yang jahat, engkau pasti mati. Nah, itu Tuhan yang bikin pohonnya, Tuhan yang tanam. Tapi itu hukum tentang persepuluhan itu juga. Kalau kamu makan, kamu mati. Iblis dengar. Ya, iblis kerup tadi kan. Kerup yang diurapi sebenarnya dia. Waktu namanya Lucifer ya, saya bilang Lucifer. Ya, sebelum dia jatuh. Ya, di Yeskiel 28 ayat 13. Coba buka. Engkau di Taman Eden, nih si Lucifer ya, yaitu taman Allah yang penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopas, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan malakit. Tepat tatahannya diperbuat dari emas yang disediakan pada hari penciptaanmu. Sudah lihat ya. Dia begitu luar biasa. Lucifer. 14. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Sudah lihat. Kerup yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi kerup ini menjagai tentang kekudusan, kebenaran. Ya, dia jagain kebenaran, tugas kerup tuh. Ya, makanya dia bisa menuntut. Nuntut. Ya, nuntut. Ya. Dan dengan hukum tuntut mati. Dia bunuhin semua. Ya, makanya di Pemazmur tentang kematian coba lihat Mazmur 88 ayat 11. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati, masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Mikir, renungan ya. Pemazmur juga belum mendapat pewahyuan yang seperti kita gitu ya. Full atau penuh. 11, 12. Dapatkah kasihmu diberitakan di alam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Bingung dia ya kan? Kalau mati kuburan. 13. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Gelap, saudara. Makanya Yesus naik ke kayu salib memberikan terang ini. Ya, jangan lupa. Ini Paulus. Sekarang kita lihat membuktikan. Maksud saya gini. Pemazmur dia bilang, waduh, maut itu bikin frustrasi deh. Di dalam gelap, di kuburan, semuanya gelap. Semua orang mati, semua baris mati. Kita sudah ngantri kematian. Tuhan bisa kapan aja mengambil nyawa kita, kata gitu. Kan logika itu jadi begitu kan? Ya, padahal Tuhan bilang, dengan panjang umur ku kenyangkan kau, ku perlihatkan Yeshua, keselamatan. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Berarti bukan Tuhan, mulut kita sendiri. Nah, ini Rasul Paulus contoh ekstrim nih. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, sleep adalah keuntungan, pulang keuntungan. Hidup Kristus. Ya, sudah lihat nih. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetap buah, bukan pekerjaan ya. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus punya switch on off sendiri nih. Dia mau pulang, dia mau hidup, dia mau pulang ke surga. Ada
Power, dia punya powernya sendiri. Ini pewahyuan luar biasa. Aku didesak dari dua pihak. Dia mikir, aduh, mendingan pulang, apa mendingan di bumi. Ya, aku ingin pergi, dan dia bersama-sama dengan Kristus. Pewahyuan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia bilang surga itu jauh lebih baik. Nggak ada penyakit, nggak ada gue nggak diapa-apain. Ya, ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Paulus menyatakan di sini, dia mau hidup atau dia mau pulang, itu dia putusin. Itu karena dia dapat pewahyuan tentang kehidupan, saudara, bukan kematian. Ya, revelation, pewahyuan tentang remaining alive, tetap hidup. Ya, dominion atau kuasa atas maut, di atas maut, bukan kalah. Amin. Ya, nah kita terusin. Si kerub itu penjaga Tuhan untuk righteousness dan justice. Ya, Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya, keadilan, hukum, kasih, kesetiaan. Nah, saudara, ya, itu dijaga, saudara. Ya, nah sekarang tumpuan tahta itu tahta kan? Nah, sekarang lihat tahtanya ini, mercy seat ini disprinkle sama darah, ya. Darah. Jadi si kerub ini lihat darah. Ya. Jadi mercy, belas kasihan sama kebenaran, karena sudah dipercik oleh darah, selesai, saudara. Ya, karena darah yang mahal. Ya, iblis udah dibatalin nih semua kuasanya karena pakai hukum Taurat yang tadinya dia jaga, ya. Tuhan nggak bisa memperlihatkan mercy lagi kalau pakai hukum, kan? Ya, padahal kasih karunia ini yang kayak gini ini sudah sebelum permulaan zaman. Tuhan sudah berikan kasih karunia. Bayangin, saudara. Wah, ini emang pengajaran. Jadi kita perlu otak yang ini nih. Mindset Tuhan, ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Jadi saya sambil buka itu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi bukan our works. Melainkan berdasarkan maksud, artinya Tuhan, tujuan Tuhan, dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Ya, darahnya yang mahal sebelum permulaan zaman. Semua sudah Tuhan sediakan. Sehingga maut itu sebenarnya sudah dikalahkan itu sebenarnya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang mahal, darah Kristus. Jadi pewahyuan tentang darah Kristus. Ya, balik lagi tadi, sudah dicurahkan. Ya. Dan FGH. Oke. Saya jangan terbalik-balik nih, ya. Holiness dan mercy berjumpa. Maksudnya gini. Tuhan itu tidak menebus kita itu hanya karena kesian. Tapi kekudusan dan kebenaran itu bertemu. Ya, kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Di kayu salib, kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan itu berjumpa.
Karena karya Yesus. Ya, bercium-ciuman dibilang. Ya, karena Yesus itu pendamaian. Ya. Sudah lihat. Maksud saya gini, iblis sebagai dia jatuh sebagai iblis karena tadi dari dia arkanjel yang menjaga kekudusan kebenaran Tuhan. Karena dia jatuh, dia tahu bagaimana mendakwa untuk membunuh manusia. Ya, tapi karena sekarang kebenaran atau kesetiaan atau keadilan itu dengan kasih dan damai sejahtera itu berciuman, berjumpa di kayu salib, bertemu di kayu salib, nggak bisa apa-apa. Ya, karena darah. Sekali lagi ini sebenarnya fokusnya akhirnya kita bilang luar biasa ya darah Yesus. Luar biasa ya darah yang kekal ini. Betapa ajaibnya pendamaian ini. Yang tadi tuh ya, darah di atas kerup itu. Sambil dibuka aja nih, kita lihat Roma 3. Ayat 24. Sudah pernah dengar ya? Jadi Tuhan itu benar, I'm righteous katanya. In making a sinners righteous. Kita orang berdosa itu benar. Itu bukan karena belas kasihan aja, bukan karena kesian. Tapi mercy, belas kasihan, dan kebenaran keadilan itu berjumpa di kayu salib. Makanya semua lihat darah. Si kerup ini lihat darah. Tuhan ini nggak bisa tembus lihat dosa kita karena darah. Nah, oleh darah ini kita disembuhkan otak kita nih, pikiran kita, semua. Oleh darah ini kita dipulihkan untuk menerima much more, lebih tinggi, lebih atas, lebih mulia. Roma 3 ayat 24 ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma saudara. Sudah karena kasih karunia dibenarkan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita harus terima cuma-cuma. Freely. Freely. Bukannya dengan tuntutan. Ya, kalau pakai works kita lagi bukan freely. Buka aja biarin Mik, nggak apa-apa, 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Sekali lagi, kalau udah bicara karena iman, itu karena kita terima. Iman tuh tangan terbuka menerima. Ya, dia jalan pendamaian ini propitiation atau mercy seat tadi, mercy seat. Jadi mercy seat-nya itu Yesus. Tutup pendamaian, mercy seat, propitiation. Ya, jadi jalan pendamaian, kalau saudara buka bahasa aslinya, propitiation. Ya, mercy seat. Ya, dalam darahnya. Makanya tadi diperciki darah. Ya. Nah, lihat ya. Buktikan yang tadi udah disampaikan, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Righteous-nya dia. Dia lakukan secara righteous. Ya, keadilan. Ya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tapi keadilan. Terus maksudnya ialah membiarkan dosa itu untuk menunjukkan keadilannya sekali lagi pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar. God is righteous in making the sinners righteous. Ya, dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Itu luar biasa, saudara. Ya, itu membuat kita oleh darahnya, kita memperoleh, waduh, semua janji Allah. Ya, jadi ketika kita melihat darah Yesus di atas mercy seat, ya, kita itu bukan terima hanya
apa tuh piti apa tuh ya, kesian deh, udah deh kesian diselamatin, bukan saudara. Tuhan menerima kita ya karena darahnya. Jadi iblis yang memberikan penuduhan di otak kita, di pikiran kita, gak bisa lagi saudara. Ya, karena kita disucikan tuh present continuous tense. Ya, sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dengan kesadaran ini bahwa darah telah menyucikan kita, roh itu ikut darah, saudara. Ya, karena dia perjanjian lama, minyak itu mengikuti darah, diolesi di kaki, di tangan, di telinga, ya, jalan kita, apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, telinga kita, ya, musuh tidak dapat apa, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, jadi darah Yesus, ya, Yesus saja sendiri dibangkitkan oleh darahnya. Nothing but the blood of Jesus. Itu yang luar biasa. Ya, saudara menerima semua berkat-berkat Mazmur. Amin. Saya nggak panjang lebarkan, ya. Tapi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar penebusan, kabar baik, darah Yesus, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Hidup saudara nggak akan sama lagi. Ya. Ikuti saya berdoa. Katakan begini: Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya dan dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena saya tidak lagi dihukum. Dan pikiran saya, mind saya memiliki pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Gitu ajaib, begitu luar biasa. Saudara, darahnya telah tercurah buat kita, luar biasa ya. Tubuh dan darah Yesus, luar biasa. Ya, tubuh Kristus diberikan kepada kita. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, kata Rasul Paulus, pada malam Tuhan diserahkan, dia terima dari Tuhan ya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Salib Kristus. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, benar-benar luar biasa. Kita discern the lost body, mengakui tubuh Kristus, diremukan supaya kita utuh. Sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam, keluar air dan darah. Supaya dosa kita taken away, dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit. Ya. Murka, kutuk, hukuman, semua yang buruk yang mesti menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos
dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita, termasuk di otak kita. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik adalah sea butter dan madu dari gunung batu. Ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku, kata Tuhan Yesus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Hikmat Kristus, otak Kristus, mind Kristus, pikiran Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Itu pengampunan segala dosa. Ya, segala dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan sepenuhnya. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Ya, much more, kita mewarisi Kanaan, God's rest. Tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi. Kita memilikinya, sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Ya, nggak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan. Kita mewarisi dunia ini, kemakmuran, kesehatan di bawahnya. Ya, kita mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, semua janji berkat Tuhan sudah dibayar oleh darah yang mahal, darah Yesus. Luar biasa, ya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara mengucap syukur. Ucap syukur untuk tubuh darah Kristus.